Selamat pagi, siang Bapak atau Ibu dosen penguji dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Intensitas Aset Tetap, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan PT Siantar Top. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Veronica Guslia, jurusan akuntansi. Kenapa saya pilih perusahaan ini? Perusahaan ini memiliki reputasi yang sangat baik di industri makanan ringan di Indonesia. Produk-produknya dikenal luas dan telah dipercayai oleh masyarakat sejak lama. Kita mulai dengan bab 1. Latar belakang, yang merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintah. Namun, banyak perusahaan yang berusaha untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak dapat diartikan sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya melalui berbagai cara, baik yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. PT Siantar Top yang didirikan pada tahun 1972 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1996, yang merupakan perusahaan bergerak dalam industri makanan ringan. Perusahaan ini telah menunjukkan kinerja keuangan yang signifikan, dengan laba bersih mencapai 917 miliar pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan pendapat sebesar 3,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga mengalami peningkatan total aset dari 4,59 triliun pada tahun 2022 menjadi 5,48 triliun pada tahun 2023. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian membatasi variabel. Penelitiannya di variabel S1 yaitu kinerja keuangan, variabel S2 yaitu intensitas aset tetap, variabel S3 yaitu ukuran perusahaan, dan variabel Y yaitu agresivitas pajak. Nah, yang di sini ada 4 rumusan masalah dan ini tujuan penelitian. Dan ada 5 manfaat penelitian. Sekarang kita masuk bab 2. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Ada 2 teori-teori yang melandasi penelitian. Yang pertama ada teori agensi yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Manajemen mungkin akan melakukan agresivitas pajak demi menunjukkan kinerja baik, meski berisiko pada sisi kepatuhan. Dan yang kedua ada teori legitimasi. Perusahaan akan berusaha memperoleh legitimasi dari masyarakat dengan menunjukkan kepatuhan terhadap aturan hukum termasuk pajak. Tapi dalam praktiknya, bisa terjadi ketidaksesuaian antara pelaporan pajak dan kondisi sebenarnya. Setelah tinjauan pustaka, sekarang di sini ada tentang penjelasan variabel yang di mana ada rumus ROA dengan ETR. Di bab 2 ini, ada juga menjelaskan 3 hipotesis yang di mana ada kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dan terakhir ada ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sekarang bab 3. Dengan jenis penelitian jenis ini adalah kuantitatif asosiatif karena bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Ada data dan sumber data. Terus ada populasi dan sampel. Dan yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Lanjut ke 4, definisi operasional variabel. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Ada 7 langkah-langkah. Uji statistik, deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linear berganda. Sekian penjelasan saya mengenai bab 1 hingga bab 3 dari penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor internal perusahaan seperti kinerja keuangan, aset tetap,
dan ukuran perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Saya terbuka untuk saran dan masukan dari Bapak atau Ibu dosen penguji. Terima kasih.